Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam kajian kita yaitu Fiqhu Qurban, dan kita sudah mengkaji beberapa poin yang kaitan dengan korban ini, dan yang terakhir kemarin kaitan dengan hewan apa yang bisa kita gunakan dalam korban. Jadi di sini gak ada khilaf, yaitu yang boleh kita gunakan korban adalah min bahimatil al-an'am, yaitu apa? Hewan-hewan ternak, unta, sapi, atau kerbau, dan juga kambing. Dan juga harus apa? Sesuai dengan syarat apa? Usianya. Unta 5 tahun masuk ke 6 tahun, sapi atau kerbau masuk 2 tahun masuk ke 3 tahun, dan juga kambing biasa yaitu 1 tahun, dan juga Syafi'i mengatakan 2 tahun. Dan kalau domba ada yang mengatakan itu khilaf di antara ulama-ulama kita, ada yang mengatakan 1 tahun atau 6 bulan. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dalam korban kita, hewan kita. Terus sekalian, seorang tabi'in yaitu Abu Dhuha Ubaid ibnu Farus bertanya kepada sahabat Al-Bara ibn Azib. Faqala qultu lil Bara, atau sa'altu Al-Bara ibn Azib amma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-adahi. Ya. Apa sih yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan hewan-hewan kurban? Kemudian pada saat itu Rasulullah bersabda, faqala arba'un la tajuzu fil dhuhaya. Jadi kaitan 4 hal yang tidak boleh dalam apa? Ad-dhuhaya atau al-adhahi. Yang pertama, al-awra'u al-bayyin awaruha. Yang kedua, al-maridatu al-bayyin maraduha. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyin arja'uha ay dhal'uha. Kemudian yang keempat, al-kasiru allati la tunqi. Jamaah milik Allah SWT, 4 hal tadi. Yang pertama adalah kalau ada hewan yang al-awra al-bayyin arauha. Jadi matanya buta sebelah. Ya, yang enggak melihat, ya. Al-awra tapi jelas itu. Dia enggak melihat itu. Apalagi kalau buta dua-duanya, ya. Ini tambah enggak boleh. Yang kedua, al-maridah, ya kan? Yang sakit. Ya, namanya hewan kalau sakit beda. Mungkin juga berdampak pada apa? Kaitan dengan lahmuhu, yaitu dengan dagingnya dan sebagainya. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi enggak boleh, ya, pandangannya atau mungkin matanya ya ada cacat. Kemudian juga yang kedua adalah apa itu? Hewan yang sakit. Yang ketiga adalah al-arja al-bayyin arja'uha ay dhal'uha, yang pincang. Ya. Ini bukan enggak ada kakinya. Lah kalau enggak ada kakinya tambah enggak boleh gitu. Ini yang pincang saja enggak boleh gitu. Ya. Yang keempat adalah hewan yang apa? Yang al-kasiru allati la tunqi. Jadi ulama semuanya mengatakan al-kasiru ini apa? Hewan yang kurus sekali, ya. Yang sehingga apa? Ketika kelihatan hewan ini enggak ada apa? Enggak ada dagingnya, kelihatan apa? Tulang-tulangnya. Nah, ini juga la tajuz, ya. Enggak boleh digunakan dalam korban. Jamaah mungkin Allah SWT, artinya apa? Sifat-sifat yang lainnya sama, ya. Atau lebih buruk lagi. Contoh ya tadi, kalau apa itu al-ami, enggak bisa melihat, buta, atau kemudian enggak punya kaki. Bagaimana dengan al-qarn? Ya, tanduknya. Yang sekalian mungkin Allah SWT, Rasulullah dalam hadis rawahu Imam Tirmidzi dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, beliau berkata, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayudhha bi a'dabil qarni wal uduni. Jadi Rasulullah SAW melarang kita
melakukan korban, ayudhha, dikorbankan hewan yang apa? Bi'adhabil al-qarni. Yang apa? Tanduknya setengahnya hilang atau cacat. Ya. Kemudian nggak punya telinganya, setengahnya, kemudian pagas atau terputus. Ya. Ini juga nggak dibenarkan. Karena al-adhabu ketika sahabat al-Imam Qatadah mengatakan kepada itu seorang yaitu tabi'in, ya, yaitu Sa'id al-Musayyab, kita tanya kaitan al-adhab itu apa? Yaitu balagha anisfahu, yang sampai hilang setengahnya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Perlu kita melihat dengan jelas, ya. Dengan juga hati-hati ketika kita menyembelih hewan kurban kita, atau kita membeli hewan untuk kurban, harus ada syaratnya tadi. Usianya dan sifat-sifatnya. Ya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bisa hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Imam Bukhari juga, kaitan dengan kabsh. Rasulullah itu kalau kurban pakai domba yang luar biasa. Ya. Amlahain. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, rawahu Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dan juga sahabat ada Ummul Mukminin Aisyah juga, dan sahabat yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayudhi, Rasulullah ketika mau berkorban, ishtara, beliau membeli kabshain, dua domba yang besar, azimain, yang besar sekali, azim, saminain, yang gemuk, dua-duanya gemuk, ya. Amlahain, warnanya putih, yang putih, amlahain, ya. Ini luar biasa. Kemudian maujuain, yang juga kabsh, yang domba ini domba yang apa? Dikebiri. Dan boleh cuma sekalian kalau ada hewan, entah itu sapi, entah itu mungkin kambing, atau mungkin yang lainnya, kalau hewan itu dikebiri, ya, maujuain itu boleh, nggak ada masalah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami kembali, kita perhatikan. Rasulullah itu kalau membeli, ya beli yang luar biasa, kambing yang luar biasa, ya, yang azimain, saminain, ya mungkin juga yang mungkin ya, harganya beda kan, gitu ya. Tapi itu yang penting tadi, ya, syaratnya, usianya sesuai. Kemudian matanya tidak cacat, kemudian juga nggak pincang, nggak sakit-sakitan, atau nggak sangat-sangat kurus, ya, yang kelihatan hanya tulang-tulangnya saja. Ya, makanya hati-hati. Kadang-kadang kan juga ada penipuan, ya, dikasih air itu sebelumnya hewan. Ini juga nggak boleh juga kita beli, gitu ya. Ini harus hati-hati. Mungkin itu yang harus kita pahami dalam kaitan dengan kurban, agar apa? Ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga al-Islam ini, ya. Ya tentu itu yang perlu kita pahami kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan syarat-syarat yang perlu kita pahami dalam berkorban ini. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.